Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan topik diskusi kita di struktur baja komposit. Lebih spesifik, hari ini kita akan mempelajari tentang balok komposit. Melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu tentang balok non komposit. Beberapa topik yang kita bahas hari ini adalah konsep balok komposit itu sendiri. Dan ada satu hal yang penting yang perlu dipahami dalam diskusi balok komposit, yaitu lebar efektif. Apa itu lebar efektif? Bagaimana penghitungannya? Akan kita bahas di pertemuan kali ini. Dan mengetahui kemampuan atau kekuatan balok komposit dapat dilakukan dengan dua analisa elastis dan analisa plastis. Itu yang akan kita pelajari, dan kemudian terakhir adalah bagaimana menentukan jumlah shear konektor yang harus digunakan sehingga balok komposit itu bisa tercapai. Oke, kita mulai dengan yang pertama, konsep balok komposit. Di slide ini ada dua gambar yang memperlihatkan bagaimana sebuah balok berdeformasi ketika diberikan beban terpusat di tengahnya. Ya, gambar yang di sebelah kiri ini adalah deformasi balok biasa atau balok non komposit. Di sebelah kanan adalah deformasi balok komposit. Coba kita perhatikan apa perbedaan utama antara balok biasa dan balok komposit. Ketika bagian atas ini adalah plat lantai beton dan di bagian bawah ini adalah balok baja, dan keduanya berdeformasi, itu balok baja dan plat beton itu berdeformasi sendiri-sendiri, sehingga terlihat perbedaan di sini antara plat beton dengan balok baja. Jadi dia berinteraksi memang, tapi dia berinteraksi sendiri-sendiri. Berbeda dengan pada balok komposit, dia ada ikatan antara plat beton dengan balok baja ditandai dengan tanda panah ini, berarti dia ada ikatan shear konektor berfungsi untuk mengikat plat beton dan balok baja itu. Makanya nanti pentingnya kita menghitung berapa banyak shear konektor yang dibutuhkan. Nah, ketika plat beton dan balok baja dihubungkan dengan shear konektor, maka mereka berdua akan berformasi serentak. Jadi deformasi yang dialami oleh plat beton itu sama atau sebanding dengan yang dialami dengan plat beton. Tidak ada slip di sini di antara pertemuan balok baja dengan plat beton. Dibandingkan di sini ada terjadi slip. Jadi kalau kita lihat distribusi tegangannya, ini mungkin pembelajaran dari mekanika bahan pernah kalian perhatikan atau mungkin kelas beton. Jadi kalau misalkan ini kita lihat penampangnya, bagian bawah adalah balok baja, bagian atas adalah plat beton. Jadi ketika berdeformasi mengalami momen positif, yang bawah tertarik, yang atas tertekan, yang terjadi pada balok non komposit itu masing-masing punya distribusi tegangan sendiri-sendiri. Plat beton, balok baja, dan ada slip di antara keduanya. Tidak ada saling mempengaruhi. Di ekstrim kanan itu adalah komposit, itu seragam distribusi tegangannya. Ini dari mulai yang paling besar di paling bawah akan berkurang semakin kecil di titik tengahnya atau titik berat penampang komposit, dan kemudian berganti arah tekanan menjadi tekanan tekan di arah yang lainnya. Tidak ada yang slip di antara pertemuan plat beton dan balok baja. Nah, yang membedakan parsial sama complete interaction, atau ini bisa dikatakan komposit sebagian dengan komposit penuh, itu adalah shear konektornya. Jadi kalau shear konektor yang diberikan terlalu sedikit, dia tidak mampu menahan perbedaan pergeseran antara plat beton sama balok baja. Ini di sini shear konektornya cukup untuk menahan deformasi, perbedaan deformasi antara plat beton dan balok baja, sehingga deformasinya itu linear, kalau bisa saya katakan, dari permukaan atas sampai permukaan bawah. Nah, tampilan fisik shear konektor
di struktur baja itu seperti lihat di gambar ini. Jadi dia dipasang di atas permukaan balok. Dalam hal ini yang terlihat adalah balok induk, ya, balok induk sebelum plat betonnya dicor. Jadi nanti shear connector ini akan nyantol ke plat betonnya untuk mengikat plat beton terhadap balok baja. Ini balok-balok anak juga berfungsi sebagai ikatan sekongan lateral terhadap balok induk, ya. Jadi di penampangnya akan terlihat seperti begini. Ini shear connector yang berfungsi penting dalam sebuah balok komposit. Kadang-kadang disebutkan juga stud shear connector, ya. Dan ini balok PF yang biasa digunakan untuk balok baja. Dan di sini perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya ada juga tulangan pada plat betonnya, cuma tidak ditampilkan supaya tidak terlalu ribet gambarnya. Jadi bukan berarti tulangan pada plat beton tidak ada. Nah, belakangan muncullah apa yang kita kenal di pasaran sebagai spandek atau bondek yang menggantikan fungsi cetakan, ya. Jadi ini juga sekaligus dia bisa dipergunakan sebagai plat komposit juga, plat baja, plat beton, dan juga balok baja. Makanya kalau kita lihat di permukaan spandek itu permukaannya tidak rata betul, ada permukaan yang bergerigi supaya ikatan antara plat beton dan plat baja ini semakin baik. Oke, kira-kira begitu yang dimaksud dengan balok komposit. Kita akan menghitung nanti bagaimana kekuatannya balok komposit ini. Dan kalau kita lihat penampang ini, atau kalau saya kembali ke gambar sebelumnya, balok induk ini dengan balok induk yang ini itu memiliki jarak tertentu, dan di antara mereka akan ada plat beton. Dan pertanyaannya, apakah seluruh plat beton ini ikut dipertimbangkan dalam menghitung plat komposit? Kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Itu juga ya ada perhitungannya. Itulah yang saya sampaikan di awal tadi sebagai lebar efektif. Ini saya skip dulu sebentar, nanti saya akan kembali. Ini ya perhitungan lebar efektif. Iya, berapa lebar dia dari balok beton tersebut yang ikut dipertimbangkan dari seluruh total antara jarak balok ke jarak antar balok, berapa lebar yang harus diperhitungkan. Nah, gambar ini memperlihatkan distribusi tegangan kalau plat komposit itu dibebanin, dan bagian plat beton yang dekat dengan balok baja ini distribusi tegangannya itu yang memiliki tegangan yang paling besar. Semakin jauh plat beton itu dari balok baja, itu kontribusinya atau distribusi tegangan itu mengecil, sehingga artinya kontribusinya terhadap balok komposit itu semakin mengecil. Jadi ini kalau diambil rata-rata, dianggaplah tegangan kontribusi plat beton yang dekat sampai jarak tertentu dianggap seragam, dan itu cukup signifikan, sementara yang sisanya diabaikan. Jadi jarak dari sebelah kiri sampai sebelah kanan yang ini tadi, yang dianggap berkontribusi, itulah namanya lebar efektif. Itu secara konsep itu berarti B efektif ini, lebar balok efektif itu 2 kali B prime ini, ya, di kanan, kiri dan kanan, ditambahkan dengan lebar balok yang digunakan untuk balok WF tersebut. Jadi targetnya berapa B prime ini, supaya kita tahu mencari B efektif, itu sudah ada arahannya di SNI, dan nilainya itu bisa dihitung tergantung apakah kita sedang mendesain balok interior atau
balok eksterior. Balok interior itu maksudnya yang berada di tengah-tengah bangunan. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanannya masih ada balok yang lain lagi. Sementara balok eksterior adalah balok yang berada di pinggir bangunan, yang di salah satu sisinya mungkin sebelah kiri atau sebelah kanan itu tidak ada lagi bangunan, sudah dia yang paling pinggir. Nah, jadi konsepnya tadi adalah lebar efektif itu adalah lebar baloknya ditambahkan B prime-nya, ya. Jadi demikian juga di sini untuk eksterior, lebar balok ditambahkan B prime di sisi kiri dan sisi kanannya. Nah, berapa itu B prime? Kalau kita lihat dari balok eksterior, B efektif itu adalah yang terkecil dari dua nilai. L/4, L itu adalah panjang balok, atau B itu adalah jarak antar balok. BO itu adalah jarak antar balok. Jadi nanti dihitung kalau untuk interior L/4 atau BO, mana yang terkecil dari dua ini, itulah B efektif. Nah, kalau eksterior itu setengahnya sebenarnya. Kalau dilihat ini L/4, karena masuk akal, eksterior itu kan tidak ada satu sisinya. Interior itu kan ada dua sisi, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau eksterior kan hanya ada satu sisi. Jadi ini adalah L/8 atau setengah BO. Tapi perlu diingat juga untuk balok eksterior itu, kita kan biasanya itu kalau menghitung jarak itu kan jarak as ke as. Jadi L/8 itu sebenarnya jaraknya as ke as juga. Jadi kita harus menambahkan tepi ini loh, jarak ke tepi. Karena kan biasanya plat beton itu dicornya bukan hanya sampai ke as, tapi sampai betul-betul ke pinggir, rata pinggir. Jadi ditambahkan jarak sedikit ini kepada perhitungan lebar efektif. Jadi plus jarak ke tepi yang harus ada tergantung dimensi baloknya juga. Jadi interior itu L/4, eksterior L/8 atau BO atau setengah BO. Ya, ini yang menjadi tata cara perhitungan lebar efektif. Kita lanjutkan, kita misalkan menghitung lebar efektif sebuah balok komposit. Di sini ada layout. Ini salah satu contoh layout lantai. Kalian bisa laksanakan perhitungan hal yang sama untuk proyek perencanaan yang sekarang dikerjakan. Contohnya misalkan ini balok B1 yang ini balok B1 itu tipikal, banyak seragam B1-nya ya perhitungannya. Jadi di sini kita mau menghitung lebar efektifnya. Balok B1 ini panjangnya adalah 9 meter. Ya. Terus di sini jarak antar balok, kalau ini kolom ke kolom 6 meter, berarti jarak antar balok itu adalah 2 meter. Dan kita ketahui itu bahwa balok B1 yang ingin kita hitung ini itu adalah balok interior, di sebelah kiri dan kanannya masih ada balok. Maka berapa lebar efektifnya, berapa lebar plat beton yang kita perlu perhitungkan untuk balok komposit, itu menggunakan perhitungan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu untuk balok interior. Jadi nanti kita hitung L/4-nya dan BO-nya. Ya, L-nya dalam hal ini 9.000 dan BO-nya dalam hal ini 2.000. Oke, itu yang akan kita hitungkan. Sebentar, saya mau pindah ke menuliskan jawaban contoh soal yang ini.